ketika berbicara tentang sejarah itu memang terjadinya di masa lalu, Pak. Tetapi dia bukan masa lalu yang tidak berulang. Saya kasih langsung contoh dalam Sirah Nabawiyah. Rasulullah SAW begitu mendapatkan kabar di perang Badar, karena beliau di Badar, kita sampaikan, ya Rasulullah, Abu Jahal mati. Abu Jahal yang sangat memusuhi Rasul dan Islam mati di perang Badar. Begitu Rasul mendengarkan kabar, apa kalimat beliau? Allahu Akbar. Hada Fir'aun hadhil ummah. Kata Nabi, Allahu Akbar. Itu orang tuh Fir'aunnya umat ini. Fir'aun ada zaman siapa? Nabi Musa. Tapi ternyata zaman Nabi juga ada Fir'aun. Lihat. Artinya sejarah itu memang terjadi di masa lalu. Tapi berulang dia. Saya kasih contoh yang lain. Waktu Nabi SAW tahun 8 Hijriah terjadi peristiwa besar Fathu Makkah. Nabi berhasil masuk ke kota Makkah dengan 10.000 sahabatnya. Kemudian membuka kota Makkah, membersihkan Makkah dari kemusyrikan. Menghantarkan hidayah bagi masyarakat Makkah dan sekitarnya. Di saat itu kemudian Nabi mengumpulkan pembesar-pembesar Quraisy. Nabi naik ke pintu Ka'bah itu. Kemudian pembesar-pembesar Quraisy pada berdiri di sana dengan ketakutan. Karena mereka terbayang masa lalu mereka, dulu mereka jahatnya luar biasa sama Rasul. Nabi SAW nanya, Mata dhunnun anni fa'ilun bikum. Menurut kalian mau saya apain kalian? Jadi orang udah ketakutan digituin pula, Pak. Itu tambah takut. Orang udah gemeter, Pak. Mereka udah mati kita nih. Udah mati kita nih kalau begini. Bisa dihukum mati. Karena memang Nabi sudah mengumumkan nama-nama orang tertentu yang dihukum mati. Dan Imam Ibnu Hajar mengumpulkannya sampai sekian belas nama. Dalam Fathul Bari beliau mengumpulkan sekian belas nama. Itu jelas dinyampaikan oleh Nabi, dimanapun kalian jumpai nama-nama ini. Bahkan mereka bergelantungan di sekitar Ka'bah, bunuh mereka. Itu penjahat-penjahat perang. Ketika pembesar-pembesar yang tidak disebut namanya dikumpulin sama Nabi. Nabi tanya, kira mana? Menurut kalian mau saya apain kalian? Ya? Gemeter, Pak. Mereka bilang, Akhun Karim, Ibnu Akhin Karim. Kamu kan saudara kami yang baik. Anaknya saudara kami yang baik. Itu bahasanya orang kalah, Pak. Ya. Nabi SAW mengatakan, idhabu fa'antumut tulaqa. Kalian pergi semua. Silahkan kalian pergi, kalian semua saya bebaskan. Kalian semua saya maafkan. Hari ini, kata Nabi, saya ingin berkata seperti Yusuf berkata pada saudara-saudaranya, La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Sudah tidak ada lagi kesalahan kalian pada saya. Mudah-mudahan Allah ampuni kalian. Lihat. Nabi SAW mengambil kisah Yusuf. Kisahnya sudah terjadi masa lalu. Dan Yusuf dengan saudaranya. Betul? Kita tahu kisahnya. Bagaimana Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya. Subhanallah. Gara-gara Yusuf dibuang ke sumur itu. Yusuf jadi budak. Hidup Yusuf di penjara. Yusuf sengsara hidupnya. Tapi ambillah positifnya. Kalau tidak dibuang ke sumur, Yusuf nggak jadi pemimpin di Mesir. Ya. Selalu ada kebaikan di balik semua kisah musibah itu. Orang beriman, orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa, bahkan musibah sekalipun. Tapi intinya bahwa Yusuf ya dijahati, diperpisah lama dengan ayahnya. Tapi kemudian Yusuf mengatakan, La tathriba alaikumul yaum. Kalimat yang sama persis dipakai oleh Nabi untuk memaafkan saudara-saudaranya dari kalangan Quraisy. Jadi sejarah itu hidup, Pak. Hidup. Kalau mau cari konsep, mau tanya, antum punya masalah apapun, tanya di sejarah, ada solusinya. Ada solusinya. Belajarlah sejarah Islam sampai antum bisa mencarikan solusi dari semua masalah yang sedang terjadi. Itu baru ahli sejarah Islam namanya. Sejarah itu ilmu gampang, Pak. Kalau ilmu hadis, saya jurusannya hadis. Kalau hadis itu ilmunya susah. Memang susah ilmunya. Betul, Pak. Belajar Quran dengan semua ilmunya, dengan kiroatnya, tafsirnya juga susah. Kalau sejarah gampang. Oh, kisah, Pak. Enak ya. Nah, tuh baca pun gampang pahamnya. Gampang pahamnya. Kalau hadis ilmu jarh ta'dil, nggak paham itu. Harus orang hadis yang bisa memahami. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berapa usianya? 63 tahun. 63 tahun. 63 itu kalau saya bagi dua, hanya ada dua pembagian. Di sebelah 0 sampai 40 tahun itu sebelum kenabian.
40 sampai 63 itu usia kenabian. Hanya kalau saya bagi dua gitu. 0 sampai 40 saya sebut sebagai usia persiapan. Allah sedang menyiapkan calon nabinya. Allah sedang menyiapkan manusia terbaik. Allah sedang menyiapkan pembawa risalah terakhir yang tidak ada lagi risalah setelahnya, yang otomatis risalahnya harus hidup sampai akhir zaman nanti. Itu persiapan orangnya pasti nggak gampang. Mudahnya begini, Pak. Kalau Bapak Ibu ingin anaknya jadi arsitek, jadi dokter, jadi apa? Bapak Ibu sudah punya rencana dari sekarang. Tuh anak pada usianya masih SMP. Apa yang Anda lakukan? Anda mulai menyiapkan, bukan? Padahal cuma jadi arsitek, cuma jadi dokter. Ini mau jadi nabi, Pak. Nabi. Tugas termulia, tugas terberat. Maka persiapannya nggak sederhana. 0 sampai 40. Panjang mana? Usia persiapan sama usia tugas. Makanya tolong yang sabar kalau sedang menyiapkan. Usia persiapan kadang panjang. 0 sampai 40. 40 banding 23. Separuh. Jadi tolong yang sabar. Sabar. Menyiapkan generasi. Sabar. Menyiapkan diri. Gitu. Nggak usah buru-buru. Metik hasil itu nanti saja. Ya kan? Ada usia persiapan yang itu. Nah. Yang 23 tahun saya bagi dua lagi. Usia persiapan itu, usia kenabian itu, saya bagi dua lagi. Yang disebut oleh para ulama sebagai fase Mekah dan fase Madinah. Kenapa dibedakan? Karena beda. Karena beda. Bapak Ibu kalau buka Al-Quran, ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Dan para ulama sudah mengatakan, sangat berbeda karakternya antara surat Makkiyah dengan surat Madaniyah. Beda sekali. Kenapa? Karena memang urutannya begitu, Pak. Ada urutannya. Kita ini aja kan yang belajar nggak pakai kurikulum. Asal ngaji bagus Pak daripada enggak, itu bahasa kita, makanya nggak maju-maju kita. Kalau dalam Islam ngaji itu ada kurikulum, Pak. Ada kurikulumnya ngaji itu. Quran, urutan Quran berdasarkan urutan turun, itulah kurikulumnya. Apa dulu itu ada kurikulumnya. Ada satu buku bagus, judulnya Kaifa Yubarmijul Qur'anul Haya. Bagaimana Quran memprogram kehidupan. Penulisnya seorang Dr. Abdul Majid Ali Al-Ghili. Itu beliau bilang, beliau mengkaji Quran berdasarkan urutan turun. Bukan urutan mushaf. Karena ada urutan mushaf kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, tafsir seperti biasa. Ini tidak. Beliau mengkaji Quran berdasarkan urutan turun. Berarti apa yang pertama? Al-Alaq. Begitu seterusnya. Terus sampai akhir. Beliau bilang, ternyata mengagumkan. Bahwa ternyata Quran itu memang kurikulum yang sangat berurutan. Karena kata beliau, ternyata Quran itu kalau dibagi besar dibagi 3. Ada 3 bagian. Bagian pertama, isinya fokus pada islah al-fard. Perbaikan diri dulu. Setiap diri diperbaiki dulu. Jadi ayat-ayat yang turun di awal itu adalah ayat-ayat yang memperbaiki individu, pribadi-pribadi muslim. Selesai itu baik, baru islah al-mujtama. Perbaikan masyarakat. Begitu individunya sudah bagus, kalau ngumpul kan harus ada aturan bermasyarakat. Itu di situ. Ayat-ayatnya turun tentang aturan-aturan bermasyarakat. Baru yang ketiga, islah ad-daulah. Memperbaiki negara, sistem. Melihat beras, makanya dari itu. Orang asal belum beres individu, terus tiba-tiba bicara perbaikan negara. Error, Pak. Pasti error, karena ada urutan yang tidak dilalui. Jadi subhanallah, ini Quran tuh konsep yang sudah utuh, selesai. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Cukup sudah. Sempurna agama ini, nggak perlu tambahan. Maka ada pembagian Mekah dan Madinah, dan itu memang urutan. Dan karakter ayat dan surat yang turun di Mekah Madinah sangat berbeda.